Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Setelah beberapa kali menolak permintaan dunia soal gencatan senjata dengan Hamas, Israel akhirnya menyetujuinya. Tak akan ada serangan dari kedua belah pihak selama kesepakatan tersebut berlangsung. Sayangnya Israel malah berkhianat dengan menyerang warga Palestina. Mengapa mereka lakukan penyerangan dalam masa gencatan senjata, lalu bagaimana nasib warga Gaza? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel diinisiasi oleh Qatar dan Mesir. Gencatan senjata ini dilakukan selama 3 kali dengan jeda waktu yang berbeda. Gencatan senjata pertama berlangsung selama 4 hari, dimulai pada tanggal 24 November pukul 7 pagi dan berakhir pada tanggal 28 November pagi hari juga. Kemudian diperpanjang sebanyak 2 kali. Perpanjangan pertama berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 28 hingga tanggal 30 November. Kemudian diperpanjang lagi selama sehari, dan resmi berakhir pada tanggal 1 Desember tahun 2023 pagi waktu setempat. Mari kita lihat apa saja yang terjadi selama gencatan senjata. Salah satu kesepakatan antara Hamas dan Israel dalam gencatan senjata ini adalah pertukaran sandera di tahap pertama. Ada 39 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel, sementara Hamas membebaskan 24 sandera hingga hari Rabu tanggal 29 November tahun 2023. Sandera yang sudah dibebaskan Hamas mencapai 83 orang dari 240 orang yang dilaporkan disandra. Mereka terdiri dari 60 orang warga Israel dan 23 lainnya warga negara lain. 20 orang itu merupakan warga negara Thailand, 1 warga Filipina, dan yang satunya lagi warga Rusia. Israel sementara dari pihak Israel ada total 180 warga Palestina yang telah dibebaskan. Salah satu potret pembebasan sandera oleh Hamas terekam kamera. Mereka bersama para sandera dengan mengendara mobil Komisi Internasional Palang Merah tiba di perbatasan Rafah. Pertukaran tawanan selama gencatan senjata sebenarnya bukanlah hal baru yang terjadi antara Hamas dan Palestina. Hal ini sudah sering mereka lakukan, tapi jika dilihat dari jumlah tawanan, Israel rela membayar mahal dengan melepaskan lebih banyak tawanan untuk mendapatkan kembali warganya. Ternyata hal ini ada hubungannya dengan agama mereka. Ada 2 teks agama Yahudi yang menyeru pada pembebasan tahanan Yahudi. Itulah yang sering digaungkan oleh seorang teologis dan filsuf Yahudi bernama Moshe bin Maimon. Teks agama pertama berbunyi bahwa tak ada kewajiban agama bagimu yang lebih mulia kecuali tebusan tawanan. Kedua, banyak teks dalam kitab Taurat yang menyerukan pentingnya pembebasan tawanan. 2 teks tersebut pun cukup banyak membentuk opini masyarakat Israel. Betapa pentingnya pembebasan sandera, itulah sebabnya Israel rela menukar 1 orang serdadunya dengan puluhan ataupun ratusan tahanan Palestina. Hamas pun memanfaatkan hal itu. Mereka sengaja melakukan operasi khusus ataupun perang untuk menangkap tantra Israel dan menjadikannya tawanan. Nantinya tawanan itulah yang bisa ditukar dengan puluhan bahkan ratusan tahanan Palestina. Selama gencatan senjata itu berlangsung, selain sepakat menghentikan tindakan agresif masing-masing hingga waktu yang telah ditentukan, Hamas dan Israel juga menyepakati bahwa 200 truk bantuan kemanusiaan bisa masuk setiap hari ke Gaza. Gencatan senjata yang seharusnya menjadi angin segar bagi Gaza, malah membuat semakin was-was. Setelah kesepakatan gencatan senjata itu berlaku, warga Gaza pun mulai memadati jalan untuk pulang ke rumah masing-masing yang ada di wilayah Gaza Utara. Sayangnya pasukan Israel malah menembaki mereka yang akan pulang ke rumah 2 jam setelah gencatan senjata berlaku. Mendengar suara tembakan pasukan Israel membuat warga Gaza berlarian mencari perlindungan. Dalam serangan itu, 2 warga Palestina tewas dan 11 lainnya luka-luka. Penyerangan ini dilakukan karena pasukan Israel melarang warga Palestina untuk pulang. Pesawat tempur Israel yang berada di Gaza Selatan menjatuhkan selebaran berisi peringatan kepada masyarakat. Peringatan itu berbunyi, perang belum berakhir, kembali ke utara dilarang dan sangat berbahaya. Masih dalam zona gencatan senjata, pasukan Israel kembali melakukan serangan dengan menembak seorang anak berusia 9 tahun. Dan seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun, di daerah Jenin pada tanggal 29 November. Seorang pejabat bulan sabit Palestina mengatakan kalau lokasi penembakan tersebut adalah kawasan terlarang bagi Israel, karena berada di bawah kekuasaan otoritas Palestina. Pasukan Israel pun beralasan kalau penyerangan itu dipicu oleh sejumlah orang yang telah melemparkan peledak ke arah mereka. Para tentara Zionis juga mengepung dan menyerang beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit pemerintah yang ada di daerah Jenin. Akibatnya infrastruktur rumah sakit rusak berat. Pemerintah kota Jenin pun mau tak mau harus melakukan renovasi.
tercatat dalam setahun ini pemerintah sudah melakukan 5 kali renovasi, dan yang dibutuhkan tentu tak sedikit. Mereka telah menghabiskan jutaan dolar untuk perbaikan infrastruktur, selain menargetkan fasilitas kesehatan pasukan Israel juga melakukan penangkapan terhadap warga kota Jenin. Selain itu pemimpin Batalon Jenin yang punya hubungan erat dengan Palestinian Jihad Islamik juga dibunuh oleh pasukan Israel. Aksi penyerangan berkali-kali ini pun menjadi bukti pelanggaran pasukan Israel terhadap perjanjian gencatan senjata. Kelakuan Israel yang suka melanggar janji ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang fasik dalam Islam. Orang-orang yang melanggar janji seperti Israel akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak menepati janji seorang Muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia tidak terima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelakuan mereka sangat berbanding terbalik dengan Hamas. Selama periode gencatan senjata tak pernah terdengar Hamas melakukan pelanggaran. Kelakuan Israel yang sering mengingkari janji ini juga disamakan dengan kelakuan setan. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka, selain dari tipuan belaka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 120. Masa gencatan senjata pun selesai. Israel telah berjanji mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan Hamas. Mereka kembali mengumumkan serangan ke jalur Gaza, jet-jet tempur dan serangan artileri kembali meluluhlantahkan kota tersebut. Sebenarnya Hamas telah berusaha memperpanjang kembali gencatan senjata untuk membebas semua warga Palestina yang ditahan Israel. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Qatar. Qatar punya peran besar dalam mengusahakan gencatan senjata kali ini. Qatar merupakan salah satu negara yang telah berpengalaman menjadi mediator terutama di Timur Tengah. Mereka aktif memediasi berbagai konflik, misalnya saja, yang terjadi di Lebanon saat terjadi konflik sekretarian, yang akurat konflik ini adalah salah satu konflik besar yang berhasil didamaikan oleh Qatar. Selain itu Qatar juga berhasil memediasi berbagai konflik seperti yang ada di Sudan, Iran, Afghanistan, hingga Ukraina. Bahkan pernah menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Taliban pada tahun 2020 lalu, makanya Qatar pantas mendapatkan julukan mediator konflik terkemuka dunia. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh keberhasilan Qatar dalam memediasi konflik adalah netralitas negara tersebut. Ide perpanjangan gencatan senjata ini pun sepenuhnya didukung oleh banyak pihak, terutama negara-negara yang tergabung dalam G7 atau 7 negara ekonomi maju dunia. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. 2,3 juta warga Gaza juga berharap gencatan senjata tidak hanya keberlanjutan tapi benar-benar terjadi perhentian perang secara permanen. Muhammad, salah satu warga Gaza Utara yang terpaksa meninggalkan rumahnya, ikut berkomentar, "Saya berharap jeda ini akan menghasilkan gencatan senjata total. Karena kami bosan tidur di luar rumah, saat hujan, kehilangan orang-orang yang kami cintai, dan harus mengungsi." Saudaraku yang beriman, gencatan senjata yang terjadi antara Hamas dan Israel awalnya memberikan angin segar bagi warga Gaza dan masyarakat yang pro-Palestina. Tapi semuanya berubah ketika Israel melakukan pengkhianatan atas kesepakatan yang mereka buat sendiri. Dengan menyerang warga bahkan sampai membunuh, dunia pun geram melihat kelakuan fasik mereka. Semoga saja kebiadaban Israel ini bisa segera dihentikan agar tak ada lagi warga Palestina yang menjadi korban. Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.